Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi saya ingin menyapa teman-teman semua, para teman-teman afiliator baik Shopee ataupun TikTok. Di video kali ini sedikit agak berbeda ya teman-teman ya, karena memang menurut saya kalau untuk kita menghasilkan itu memang lewat afiliator ya, kita berkarya di Shopee ataupun di TikTok, terus kan kita menghasilkan ya. Nah teman-teman, ini saya kasih sedikit pertanyaannya, duitnya itu larikan kemana? Menurut saya pribadi, kalau hasilnya memang banyak berlebih gitu, alangkah baiknya bisa disimpan teman-teman ya, disimpan dan mungkin mulai diinvestasikan ya. Nah mungkin untuk channel ini kedepannya akan saya campur isinya seperti tentang bahas-bahas tentang saham, bahas-bahas tentang kripto atau bitcoin, bahas-bahas tentang reksadana dan lain-lain. Tapi mungkin saya akan coba pertama dulu saham ya, karena menurut saya dengan kita menabung saham itu kita memiliki sebagian kecil secuil dari perusahaan itu guys. Jadi contohnya ya, dengan saham BRI saat ini beli di harga satu lotnya itu 3.800, kalian bisa memiliki 0,000 sekian dari perusahaan BRI tersebut. Keren kan? Nanti setelah setahun sekali kita bisa dapat dividennya guys. Dividen itu keuntungan dari perusahaan tersebut ya, itu enak guys, serius. Kalian punya 100 juta naruh saham di BRI, mungkin bisa dapat 8-9 juta dividennya setiap tahunnya, itu enak kan? Nah mungkin untuk teman-teman, soalnya kalau saya amati banyak sekali yang tanya tentang, mas buatin mas tentang saham, atau buatin mas tentang ini yang investasi yang bagus itu di mana. Kalau menurut saya investasi itu ada profil risikonya masing-masing guys. Misalkan profil risiko saya itu agresif orangnya, saya berarti pengen keuntungan yang banyak di investasi tersebut, tapi ya resikonya kalau keuntungannya banyak bisa rungkatnya juga banyak guys, rungkatnya juga di yang instrumen yang seperti itu ya, bisa kayak kripto kayak gitu. Tapi selain Bitcoin ya, kripto itu koin-koin kecil-kecil itu bisa naiknya cepat dan rungkatnya juga cepat guys. Sedangkan investasi yang stabil ya, contoh nih emas itu naiknya memang sekarang naiknya cepat, tapi sebenarnya itu cuman pelindung aset aja guys. Jadi kenaikannya itu mengalahkan inflasi. Emas itu naiknya pelan-pelan, ya nggak ada kemungkinan turun bisa, tapi pelan-pelan juga, kecil gitu. Terus reksadana yang return per tahunnya 5-7%, terus SPN juga ada guys. Terus saham US juga bisa. Ya terserah lah, untuk investasi macam-macam kalian bisa, kalau ada dana lebih bisa investasi properti, beli tanah, ruko dan lain sebagainya. Tapi kalau uangnya masih sedikit ya, misalkan hanya di bawah 100 juta, saya sarankan ya, sebelum kita mulai investasi itu kita harus punya dana darurat dulu guys. Dana darurat itu ya kalau single ya, menurut saya kalau single 3-6 kali pengeluaran bulan udah cukup guys. Misalkan kalian pengeluaran sebulannya 3 juta, kalian masih single belum nikah ya 9-18 juta udah cukup untuk pengeluaran bulanannya. Tapi kalau kalian udah menikah, 6-12 kali pengeluaran bulanan, apalagi kalau udah punya anak 1, 2, 3, itu ya menurut saya 1 tahun lah 12 kali pengeluaran bulanan. Misalkan pengeluaran bulanan kalian itu di 10 juta untuk orang yang sudah menikah dan sudah punya anak misalkan 2 atau 3, ya dana daruratnya 120 juta. Nah 120 juta itu bisa taruh di reksadana guys, reksadana pasar uang yang return per tahunnya 4-5%. Nah setelah kalian sudah punya uang itu, kalian mikir lagi lunasin utang-utang kecilnya ya, lunasin utang-utang kecil. Setelah utang-utang yang lunas, baru investasi guys, naruh di saham, cicil bitcoin, beli reksadana dan lain sebagainya. Kalau saya sih pribadi seperti itu ya. Jadi
selama ngonten ya baik di YouTube, di TikTok ataupun di Shopee selama beberapa tahun ke belakang dari 2021 ke sini ya hasilnya ya sebagian besar ada jadi properti, ada jadi tanah, sebagian besar juga sudah buat lunasin KPR, rumah KPR, sebagian besar juga sudah jadi saham yang beberapa kali per tahunnya dapat dividen. Jadi Bitcoin juga saya punya, tapi portofolio paling sedikit 5-10%. Jadi ya menurut saya selama kita masih muda, masih produktif, hasilnya banyak, misalkan penghasilan sebulannya misalkan 20 juta, terus pengeluaran kalian 5 juta atau 8 juta, ya sisanya disimpan guys, ditabung. Nah di channel ini saya akan mungkin mulai akan bahas investasi kali ya, baik itu Stockbit, Bybit, aplikasi-aplikasi peluang pintu untuk Bitcoin atau kripto dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita umur 40 tahun, 45 tahun itu kita malah nggak punya aset guys, nggak punya uang gitu kan, pusing ya. Karena masa muda kita terlalu foya-foya, dapat duit sedikit, beli ini, jalan-jalan sini, jalan-jalan situ. Ya mungkin self reward boleh, tapi dibatasin lah. Oke, kira-kira seperti itu mungkin penjelasan singkat kali ini pagi ini. Ini jam 7 baru antar anak sekolah. Ya next time mungkin kita akan bahas aplikasi-aplikasi untuk nabung itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.